Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, memprediksi ada kerugian penyelenggaraan Formula E 2023 karena jumlah sponsor yang mendukung perhelatan itu menurun dari tahun sebelumnya. Metode yang kami gunakan dalam ekonomi ada namanya model keseimbangan umum. Ya, bagi orang ekonom ini tahu persis metodologi ini. Kami menggunakan input output regional yang dikeluarkan oleh BPS, kemudian kami update. Karena 2016 kami harus mengikuti di tahun event. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah hasil kajian kami dari Indef, pure kami independen. Meskipun kami disupport budgetnya oleh kedua lembaga ini, kami tetap harus independen based on data. Publik pun bisa melihat kalau dua hal, Mandalika dan Formula E pasti independen lah. Ya pasti. Karena publik pasti akan melihat dua hal itu adalah dua yang berseberangan gitu. Yes, dua-duanya adalah kegiatan event nasional. Event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan. Intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan. Ini adalah aktivitas ekonomi. Ini adalah yang bisa menumbuhkan sektor wisata. Yang mestinya kita mendorong ini. Kami menghitung dua-duanya. Kami hitung dampak langsung ekonominya dan dampak tidak langsungnya. Hasilnya dampak langsung untuk EPRIK Jakarta in total 597 miliar EPRIK. Formula E ya, Formula 597 miliar rupiah. Betul. Untuk satu kali pelaksanaan. Satu hari itu. Sebagai informasi, sponsor dalam perhelatan Formula E 2022 berjumlah 31, sedangkan untuk tahun 2023 hanya 19. Pak Menteri, berapa bulan sebelum Formula E dilaksanakan, Pak Jokowi datang ke sana. Kalau Pak Jokowi datang kan kita sebagai menteri, sebagai pembantu presiden harusnya paham bahwa tujuan presiden ke sana memberikan sinyal kepada seluruh menterinya untuk bagaimana bisa membantu agar Formula E ini menjadi sukses dan juga bisa mencapai goalnya, yaitu kemudian bisa menjadi kebanggaan bangsa kita. Kami sedih kemarin, ternyata kawan-kawan kami sendiri aja, sahabat kami Pak Sahroni, mohon izin, beliau seperti ngemis-ngemis ke Pak Menteri, katanya iya, ternyata nggak ada tuh bantuan, ya kan. Gembong mengatakan artinya bahaya ketika pembiayaan APBD saja ada 30 yang mensponsori Formula E. Sekarang ketika tidak ada alokasi APBD, artinya penyelenggaraan murni oleh Jakpro, sponsor cuma 19. Namun, Gembong Warsono menaruh harapan agar 19 sponsor yang mendukung perhelatan Formula E 2023 berkualitas. Artinya, sejumlah sponsor itu dapat menutup seluruh pembiayaan Formula E 2023. Ia juga menghimbau agar perhelatan Formula E tidak diteruskan pada tahun 2024 jika merugikan penyelenggara. Ketika gelaran itu merugikan perusahaan, idealnya tidak usah dilanjutkan. Tetapi sekali lagi kita tunggu evaluasinya kayak apa. Sangat baik ya. Tadi saya mendapat laporan dari panitia bahwa hari ini total hampir 100.000 yang hadir, dalam 30.000, di luar sampai 60.000, 70.000. Jadi ini sudah terbukti sebagai suatu event yang sangat antusias untuk masyarakatnya. Ada masukan nggak Mas untuk tahun depan? Masukannya untuk tahun depan katanya mau dibikin versi night race-nya ya. Saya kira itu sangat cocok. Lebih seru gitu ya? Kurang keringetan. Dan lebih seru secara sinematik dan juga lightingnya ya. Kalau saya rasa ini penyelenggaranya juga sangat baik ya. Jadi dari hospitality-nya, tadi saya juga muter track-nya, dari panggungnya pun di podium itu sudah sangat baik. Ya memang ini kan formula ya, jadi standarnya sangat tinggi. Mas Menteri hari ini berarti mewakili Pak Presiden? Saya hadir sebagai perwakilan pemerintah. Harapannya ya pasti agar Formula E ini menjadi suatu event yang nantinya lanjut kepada industri olahraga, serta bisa ya Indonesia ikutan berpartisipasi dalam pengembangannya juga ya. Pengen nggak sih Pak salah satu anak bangsa ikut berpartisipasi juga Pak? Saya sih pingin, cuman memang tadi saya nanya ke Alberto, per tim itu harus 50-70 juta euro. Jadi memang ini suatu olahraga yang sangat mahal, yang bisa melihat potensi dari pembalap lokal kita untuk menjadi drivernya. Di sisi lain, ajang Formula E layak diselenggarakan kembali pada 2024 jika mendatangkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan kontrak kerja antara Jakpro dan Formula E Operation yang berlaku hingga 2024.
keuntungan yang dimaksud Gembong bukan hanya dilihat dari segi pendapatan finansial, melainkan juga menyoal keberhasilan mengkampanyekan kendaraan yang ramah lingkungan kepada masyarakat. Untuk itu, Gembong berharap PT Jakpro melakukan evaluasi secara menyeluruh ajang Formula E yang telah digelar secara berturut-turut pada 2022 dan 2023. Sebelumnya, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta menyoroti ajang balap Formula E 2023 adalah kesempatan untuk mengevaluasi kinerja PT Jakarta Propertindo dengan struktur direksi baru. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Manwara Siahaan, penasaran apakah PT Jakpro berhasil menyelenggarakan ajang balap Formula E atau mengulang kegagalan seperti tahun lalu. Ia mengaku baginya selaku anggota dewan, inilah titik balik mengevaluasi kinerja direksi Jakpro. Apabila ini ternyata tidak sukses, segera sesudah ini ia akan menyampaikan kepada gubernur evaluasi. Jadi jangan jual kucing dalam karung, jangan lupa servis lagi. Kemudian, politikus PDIP ini pun menyinggung mantan Direktur Utama PT Jakpro yang dulu, yakni Widi Amanasto, yang gagal total menyelenggarakan ajang tersebut. Istilahnya, zaman Pak Widi selalu bilang ada untung apa, untungnya banyak. Likuiditas Jakpro sampai tergerus habis, sampai berdarah-darah itu Jakpro. Sebelumnya, Ketua Panitia Formula E 2023, Ananda Mikola, angkat bicara soal ajang balap Formula E tersebut dinilai belum siap lantaran masih keteteran mencari sponsor. Mantan pembalap mobil ini pun menyebut persiapan Formula E sudah matang nyaris 100%. Meski begitu, ia dapat memastikan secara gamblang persiapan sudah mencapai 80% dari target. Di sisi lain, Formula E disinggung masih kesulitan mencari sponsor, dan umumnya sponsor gelaran 2023 ini serupa dengan sponsor edisi tahun sebelumnya. Ia membeberkan jumlah sponsor yang sudah menjalin kerjasama mulai dari sektor perbankan, makanan, hingga grup holding. Mayoritas swasta, ada perbankan, terus ada Gulafit, perusahaan gula, jadi sektornya macam-macam. Kendati demikian, ia masih berharap ada pihak calon sponsor dari BUMN yang turut berinvestasi di ajang Formula E 2023. Namun, kritikan dari PDIP tersebut dibantah oleh CEO Formula E, Alberto Longo. We were expecting to be way better than last year. That it was already impressive because it was way over 100 million economically for the city and the country. But this time we have two races, so hopefully we will increase that economical impact and make it, you know, a very appealing proposition for not only for Jakarta but also for Indonesia. Ia mengatakan balap mobil Formula E seri Jakarta pada 4 Juni tahun 2022 adalah terbaik dalam sejarah. Sisi pertama, dilihat dari jumlah penonton saja, sudah 60.000 orang yang datang ke Jakarta International Epic Circuit pada saat balapan berlangsung. Ia maksud ada gairah yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Formula E. Tampak dari jumlah penonton yang datang, 60.000 orang yang tertarik dan mendukung balapan.